berbahagia di tengah-tengah kita telah hadir Yang terhormat Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha. Yang kami hormati penanggung jawab kegiatan Bapak Mujiono SPMP. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja FPK PTK Diksi, Ketua Tim Kerja dan pengajar di lingkungan BPPP MPV Pertanian, panitia yang kami banggakan dan teristimewa, peserta kegiatan. Dengan hati yang suci kita ucapkan puji, dan dari hati yang tulus kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa curahan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua, hingga kita bisa berada di sini untuk mengikuti pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 29 Juni 2024. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu penyampaian komitmen peserta yang dipimpin oleh Bapak Faisal Firdausi dari SMK Terpadu Nurul Hikmah. Kami silakan. Kepada peserta kami mohon untuk berdiri. Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan. BPPMPV Pertanian tahun 2024. Bersedia. Satu. Meningkatkan pengetahuan. Keahlian dan keterampilan. Untuk melaksanakan tugas secara profesional. Yang berorientasi kepada pelayanan. Dan pengayoman masyarakat. Dua. Menjaga perkataan. Perilaku sikap saling menghormati. Dan menghargai pengajar. Peserta dan panitia. Tiga. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku. Sebagaimana telah ditetapkan. Dalam tata tertib pelatihan. Empat. Melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. Lima. Mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. 6. Mengimplementasikan rencana tindak lanjut dari Project Based Learning. 7. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikian komitmen ini kami sampaikan dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Acara yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf SPMP. Yang saya hormati Bapak Ideologin SP MSI selaku Kabak Tahu, Bapak Ibu tim Ketua Tim Fasilitasi Peningkatan Kompetensi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah,
alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini. Bapak Kepala Balai yang saya hormati dan pada hadirin semuanya, izinkanlah pada kesempatan ini saya melaporkan bahwa yang melatari belakangi adanya kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi SMK ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di mana kepala sekolah bukan lagi tugas tambahan, namun sebagai tugas pokok. Sebagai pemimpin, manajer, pengembang kebahasaan dan supervisi guru dan tenaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah fokus melaksanakan tugas dalam meningkatkan mutu di satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, BPB Pertanian terus berupaya untuk merespon dinamika dunia pendidikan dengan berfokus pada fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik tenaga pendidikan di antara melalui pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Adapun tujuan dari pelatihan peningkatan kepala sekolah ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi tantangan di era revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada peningkatan kualitas kinerja SMK diperkuat melalui kemitraan dan berdasar dengan dunia kerja serta penguatan teaching factory. Sasaran kegiatan dari kegiatan ini adalah sebanyak 50 orang peserta SMK, kepala sekolah SMK yang sampai saat ini yang hadir dari 55 orang yang diundang yang hadir baru 45. Waktu dan tempat kegiatan adalah kurang lebih 6 hari selama tanggal 24 sampai 29 Juni 2024. Tempat kegiatan di balai kita. Sedangkan materi pelatihan yaitu meliputi materi umum, materi pokok, dan materi penunjang. Materi umum terdiri dari kebijakan Direktorat dan Pendidikan Vokasi dari BPB Pertanian, dan materi penguatan pokok yaitu penguatan implementasi kurikulum merdeka, perubahan mindset, pengelolaan standar pendidikan, kebiasaan dan supervisi, dan peningkatan kapasitas industri. Materi penunjang adalah penyusunan rencana tindak lanjut, asesmen dan tes awal dan tes akhir, dan evaluasi pendidikan. Total semuanya adalah 50 jam pelajaran yang setara dengan 6 hari tadi. Untuk pengajar dalam kegiatan pelatihan ini adalah biaswara dari BPB Pertanian yang dibantu oleh fungsional umum yang berpengalaman di bidangnya. Penilaian untuk penilaian terhadap peserta meliputi dari aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan atau tes akhir yang nanti diakhiri dengan tes akhir. Sertifikasi dari peserta pelatihan, peserta yang memperoleh nilai paling rendah 70,01 atau masuk ke dalam peringkat paling rendah, maka peserta bersangkutan berhak mendapatkan sertifikasi pelatihan. Peserta yang memperoleh nilai kurang dari 70,01 atau masuk dalam peringkat kurang baik, maka bagi peserta yang bersangkutan dinyatakan berhak mendapat surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf SD, MD, dan Bapak Ibu peserta pelatihan serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan membacakan komitmen dari Balai. Komitmen dari Balai. BPB MPV Pertanian beserta seluruh jajarannya menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. Tidak menerima gratifikasi dan bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk ke dalam gratifikasi dilaporkan kepada KPK melalui aplikasi online sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh unit pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan konflik kepentingan di lingkungan BPB MPV Pertanian. Apabila
ada kegiatan yang berindikasi sebagai tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BPPB Pertanian, disilahkan melaporkan melalui laman whistleblowing system di laman BPPB Pertanian. Apabila terdapat ketidakpuasan, keluhan, dan permasalahan terhadap penyelenggaraan manajemen dan penyelenggara di BPPB Pertanian, dipersilahkan mengadukan melalui kontak saran atau penyelenggaraan pengaduan masyarakat di laman BPPB Pertanian atau melalui SIMPAL. Kami mohon seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan peserta pelatihan dapat mendukung seluruh komitmen BPPB Pertanian dalam rangka mewujudkan BBBM. Bapak Kepala Balai dan hadirin yang berbahagia, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon berkenan Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf SDMD, untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim kerja FEK dan panitia demi lancarnya kegiatan pelatihan ini. Saya kira cukup sekian laporan saya. Mohon maaf apabila berkata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama kebijakan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala BPPP MPV Pertanian, Bapak Dr. Yusuf SDMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di gedung aula BPPB Pertanian dalam kondisi keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan pembukaan diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah dari mulai hari ini sampai tanggal 29 Juni tahun 2024 akan dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Yang sama kita hormati Pak Hedi Holidin selaku Kepala PTU, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh ketua tim kerja di lingkup BPPB MPV Pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga fungsional media suara, PTP dan media Prada di lingkup BPPB MPV Pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh pegawai di lingkup BPPB Pertanian yang terlibat dalam kegiatan ini, kemudian yang saya hormati seluruh kepanitiaan, istimewa kepada tim kerja fasilitasi PTK Vokasi, dan yang kami banggakan Bapak Ibu seluruh peserta diklat, Bapak Ibu kepala sekolah yang merupakan menjadi binaan BPPB Pertanian yang terdiri dari 7 provinsi binaan. Dan pada pagi hari ini informasi yang saya dapatkan baru hadir lebih kurang 45 orang dari jumlah 55 yang diundang. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu ada yang belum hadir, mudah-mudahan pada hari ini mungkin dari panitia masih menunggu, insyaallah diberikan kelancaran dan kelapangan waktu untuk mengikuti diklat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan khususnya kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang kami banggakan, mohon izin sebelum memberikan sedikit beberapa pengarahan, saya akan mencoba memperkenalkan para narasumber kita atau para fasilitator kita. Dalam hal ini ada 2 kelas nantinya, ada kelas A dan kelas B. Yang untuk kelas A saya memperkenalkan yang pertama
Bapak Tony Saifuddin Zuhri, STMT, mungkin mohon berdiri Pak, disapa Bapak Ibu semuanya. Bapak Tony Saifuddin Zuhri, kemudian Bapak Dr. Mokroji, STMP, silakan Pak Mokroji. Beliau dua-duanya adalah mahasiswa fungsional kita, punya suara. Berikutnya dari kelas B ada Ibu Dr. Anda Wisnuwati MPD, silakan Ibu. Nanti kelas B akan difasilitasi oleh beliau bersama dengan Bapak Insinyur Muhammad Yamin MT. Ya, ini ciri khasnya beliau selalu pakai topi gitu. Ya Bapak Ibu itu para fasilitator kita. Alhamdulillah pada kegiatan diklat kepala sekolah angkatan yang kedua ini kita terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepala sekolah yang kami banggakan, mungkin banyak ya kalau bercerita terkait dengan kepala sekolah. Saya yakin di sini hadir mungkin banyak sekali ada yang berpengalaman ya, para senior gitu ya. Dan ada juga kepala sekolah yang dari sisi pengalaman jam terbangnya mungkin dari sisi kepemimpinannya 2 tahun yang sudah pernah menjadi kepala sekolah. Lihat beberapa kemari banyak sekali terjadi perubahan-perubahan regulasi terkait masalah kepala sekolah. Bahkan Bapak Ibu kalau mungkin kita menilik ke belakang, di antaranya di saat data Bapak Ibu di sini hadir mungkin para senior, dulu kita mengenal ketika menjadi seorang kepala sekolah itu harus melalui sebuah proses yang namanya talent scouting. Mungkin ada Bapak Ibu pernah yang mendengar itu, dan P4TK yang dulu namanya sebelum berubah menjadi Balai Besar ini itu pernah melaksanakan kegiatan talent scouting. Bahkan peserta diklat itu bukan hanya seminggu untuk didiklat, lebih kurang 3 bulan Bapak Ibu. Ini lama banget ini. Ya mungkin ada yang sudah merasakan itu atau pernah mengalami hal itu. Kalau 3 bulan kita bayangkan Bapak Ibu kalau luring ya, kalau misalnya luringnya seminggu oke lah ya. Kalau luringnya 3 bulan Pak, wah, ini cukup. Apalagi kalau di dalam kelas itu rata-rata bapak-bapak pun jadi cantik-cantik kalau dilihat. Ini pengalaman Bapak Ibu ya, ini kan kita bicara dulu ya. Dan ternyata Bapak Ibu itu memang hampir juga para senior kita, kepala sekolah yang sudah pernah tugas mengalami yang namanya talent scouting itu. Dan kita tahu perubahan-perubahan itu semakin berubah. Berikutnya Bapak Ibu kembali lagi kita perubahan kemarin terjadi, dulunya talent scouting 3 bulan, ada lagi kegiatan diklat kepala sekolah tetap 3 bulan juga, tetapi polanya dirubah, direvisi, namanya in on in. Jadi Bapak Ibu pernah ya mengalami kegiatan dulu namanya program pendidikan calon kepala sekolah. Bapak Ibu dulu ya, kalau selama waktu talent scouting itu yang menjadi satker yang melakukan penyiapannya itu adalah P4TK. Ketika perubahan menjadi calon kepala sekolah terpusat, dulu namanya LP2KS yang ada di Karanganyar Solo. Bapak Ibu mungkin sama-sama, saya yakin di antara Bapak Ibu sudah merasakan dan bahkan yang sudah punya namanya dulu nomor unik kepala sekolah. Ketika sudah melaksanakan diklat persiapan calon kepala sekolah itu selama 3 bulan dengan pola in on in, ketika lulus calon itu sudah mendapatkan sertifikat yang sudah punya nomor unik yang kalau nggak salah kalau di digital digitnya lebih kurang 16. Itu dilaksanakan yang terpusat oleh LP2KS. Saya pengalaman kenapa dulu memang terlibat menjadi fasilitator, master trainer, bahkan juga pernah menjadi asesor untuk menyeleksi para guru yang memenuhi secara kriteria untuk diangkat menjadi seorang kepala sekolah melalui pendidikan itu. Minimal dulu itu menjadi seorang kepala sekolah adalah pangkat minimal untuk ASN adalah 3C. Kalau sekarang itu berubah berdasarkan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 berubah 3B bagi ASN.
Bapak Ibu mungkin selama pengalaman itu, siapa yang bisa diangkat menjadi seorang leader dari seorang kepala sekolah? Adalah guru yang memenuhi kriteria. Kriterianya seperti apa? Yang sudah tertuang di dalam Permendikbud. Salah satunya adalah guru. Ya. Kemudian Bapak Ibu tambahannya lagi, siapa kepala sekolah? Adalah guru yang mendapat tugas tambahan. Nah, itu dulu kita bicara dulu regulasinya. Dan Bapak Ibu, ketika peserta calon tadi di-assess dulu melalui melihat potensinya, tadi bicara potensi kepemimpinannya. Banyak peserta itu pengalaman secara akademis bagus, tetapi ternyata potensi kepemimpinan tidak dimiliki oleh salah satu calon. Ini beda banget Bapak Ibu. Banyak secara pendidikan akademisnya baik, tetapi dilakukan seleksi secara potensi akademiknya dengan indikator-indikator alat ukurnya, ternyata si calon belum layak untuk menjadi seorang kepala sekolah. Setelah melalui fase-fase tersebut, karena di dalam ukuran untuk menjadi calon kepala sekolah untuk melihat potensi kepemimpinannya, banyak beberapa alat ukurnya. Salah satunya adalah tindak kepemimpinannya, melihat, membaca dalam suatu persoalan dan sebagainya. Itulah salah satu menjadi instrumen ketika untuk melalui proses akan diklat nantinya selama 3 bulan. Berikutnya Bapak Ibu, seiring waktu berjalan, kemudian bagaimana perkembangannya dulu berdasarkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah itu adalah tertuang di dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2007. Di dalam Permendikbud itu dinyatakan bahwa kepala sekolah itu kompetensinya tertuang terkandung di dalam 5 dimensi kompetensi kepala sekolah. Cukup banyak Bapak Ibu. Seiring waktu itu kalau dipecahkan dari 5 dimensi kompetensi kepala sekolah itu, tertulis semuanya adalah jumlahnya adalah 33 kompetensi kepala sekolah. Kemudian pada saat itu dibuatlah leveling. Itu di dalam level itu namanya PKB level 1, PKB level 2, dan PKB level 3. Pasti Bapak Ibu yang sudah waktu dulu pernah sebelum menjadi kepala sekolah, waktu itu masih saat itu menjadi guru, pernah mendengar itu. PKB level 1 itu ada 7 kompetensi minimal yang minimal harus dimiliki oleh seorang guru ketika dia diusulkan menjadi seorang kepala sekolah. Itu dulu Pak, kita bicara dulu. Kemudian di level yang kedua, pada tahap yang sudah masuk kepada cakap, mereka itu ada 12 kompetensi yang harus mereka kuasai. Baru nanti naik ke level yang lebih tinggi, ekspor level 3, mereka harus juga menguasai 13 kompetensi. Sehingga waktu itu dari 5 dimensi kompetensi kepala sekolah yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2007 itu jumlahnya adalah 33 kompetensi. Sekarang Bapak Ibu ada yang namanya Perdirjen nomor 73/2007. Di situ adalah model kompetensi kepala sekolah. Kalau misalnya Bapak Ibu 5 dimensi kompetensi kepala sekolah itu dulunya ada namanya kompetensi apa? Kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan, dan supervisi. Dari 5 itu ada beberapa kompetensi yang tertuang di dalamnya. Sekarang Bapak Ibu dengan adanya Permendikbud yang baru keluar nomor 40 tahun 2021 tidak ada lagi bahwa guru itu mendapat tugas tambahan menjadi seorang kepala sekolah. Sekarang murni bahwa kepala sekolah itu tugasnya adalah memimpin sekolah itu. Ini yang berbeda. Sehingga kalau memang dulu mendapat tugas tambahan, ketika dikaji dari sisi kinerja kepala sekolah itu, seorang kepala sekolah harus minimal 6 jam mengajar yang dimiliki dalam setiap yang prode yang sudah ditentukan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu ya ternyata setelah di dalam proses terjadi banyak memang kepala sekolah kadang-kadang tidak ada yang lagi mengindahkan yang 6 jam, tetapi ketika dikejar dari sisi sertifikasinya mereka selalu memenuhi 6 jam itu, sehingga terjadilah pro dan kontra di lapangan seperti itu.
Sekarang Bapak Ibu dengan adanya perjanjian yang terbaru 7327 tahun 2023, model kompetensi kepala sekolah itu secara teknis ada 3. Model kompetensi yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, sosial dan profesional. Dari 3 ini secara teknis akan dijabarkan, tertuang di dalam perjanjian tersebut, dan bahkan di perjanjian tersebut tertuang, dijabarkan lebih detail sekali bahwa kompetensi kepala sekolah itu juga di leveling, ada level 1 sampai level 5. Ini berbahas dari sisi beberapa regulasi yang sekarang. Level 1 itu apa? Itu kompetensi yang tingkat paham. Kemudian level 2-nya adalah apa Bapak Ibu? Dasar. Yang ketiga Bapak Ibu, menengah, mumpuni, dan kompetensi ahli. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya katakan, kalau melihat dari sisi syarat dalam Permendikbudristek nomor 40 2021, sekarang apa yang kita rasakan dulu? Oke, minimal kalau dari ASN pangkat minimalnya 3C. Sekarang dengan Permen itu berubah, Permendikbud nomor 40 pangkat minimal adalah 3D. Dan satu hal yang sangat melekat, memiliki di samping memiliki sertifikat pendidik, tapi juga harus memiliki sertifikat guru penggerak. Ini kan sudah memang disosialisasikan, bahkan di beberapa di daerah sudah dikejar. Bapak Ibu, mungkin ya kalau kita bicara dari sisi guru penggerak, pengalaman guru penggerak ini kalau nggak salah sudah mulai bergulir, lebih kurang berapa tahun Bapak Ibu? Tahun 2000 itu kalau nggak salah. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, program guru penggerak itu program Merdeka Belajar angkatan yang berapa ya? Yang keberapa? 11. Ya ini kan kalau dilihat dari kebijakan Menteri sekarang, program Merdeka Belajar itu sudah berapa angkatan itu? Merdeka Belajar angkatan pertama itu, periode Merdeka Belajar periode yang pertama itu tentang apa? 2, 3 sampai sudah berkembang Bapak Ibu. Dan ini kalau menurut saya seharusnya kita harus memahami terjadi perkembangan itu. Salah satunya Bapak Ibu, ini khusus kita bicara dari sisi vokasi. Memang Bapak Ibu kalau ketika melakukan pertemuan di Jakarta, Pak Direktur, salah satunya Pak Baru di SMK, Pak Wadani menyampaikan, kenapa ya kalau altruisme atau tingkat motivasi dari guru-guru yang khusus vokasi SMK yang produktif, tingkat untuk mendaftar mengikuti program guru penggerak kok rendah sekali. Ini memang menjadi sebuah bahan diskusi kita tahun 2023. Mungkin ya Bapak Ibu, seiring waktu perjalanan ketika mulainya program guru penggerak, karena seolah-olah orang melihat program guru penggerak itu lebih banyak sekali materi-materinya tentang masalah materi pedagogiknya, materi-materi pendidikan guru normatif. Sehingga akhirnya banyak sekali guru-guru SMK kita yang khusus, yang produktif tidak mau mendaftar menjadi guru penggerak. Kalau ini dibiarkan, ini cukup menjadi suatu berbahaya buat kita. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu, karena salah satu clue di dalam Permendikbud itu bahwa menjadi seorang kepala sekolah itu adalah punya sertifikat guru penggerak. Kalau nggak ada sertifikat guru penggerak, walaupun si calon itu punya kompetensi akademik bagus, punya potensi kepemimpinan yang baik, tapi salah satu syarat tidak punya, itu menjadi masalah jadinya. Hingga akhirnya Bapak Ibu itu yang kita dorong, kita melakukan program advokasi kesatuan pendidikan agar para guru kita segera terus mendaftar untuk mengikuti program guru penggerak. Dan alhamdulillah sekarang ternyata progresnya cukup bagus Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, memang seiring waktu sekarang banyak sekali terjadi beberapa perubahan. Kemudian kita pertanyakan apakah perubahan itu memang harus kita hindari? Tidak, karena memang waktu terus berubah dan perubahan itu adalah abadi dan kita selalu mengikuti perubahan-perubahan itu. Seorang kepala sekolah juga harus mampu membawa perubahan di sekolahnya. Kalau
dilihat dari beberapa teori dari sisi kajian tentang seorang kepala sekolah, banyak Bapak Ibu, salah satunya yang menarik kita adalah seorang kepala sekolah adalah warna sekolah itu adalah yang membawa adalah seorang kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin menilik ini sedikit sebagai stimulus saja. Saya kebetulan kita di Cianjur saat ini sudah melaksanakan kegiatan upskilling reskilling berbasis dunia kerja. Sudah angkatan keempat dan kita pada tahun ini lebih kurang ada 12 angkatan. Beberapa hal testimoni yang kami lakukan dan bahkan saya sendiri langsung turun beberapa ke sekolah. Banyak para alumni yang sudah mengikuti diklat upskilling reskilling, yang ini intinya kita ingin bahwa ketika seorang guru kita sudah melaksanakan diklat hampir lebih ke 1 bulan magang di industrinya, jadi kurang 2 minggu dilatih di sini, kemudian akan disertifikasi melalui uji kompetensi keahlian dan mendapatkan sertifikat keahlian dari industri. Tetapi kita lakukan refleksi, guru yang sudah mendapatkan itu masih seperti dulu sebelum mereka mengikuti diklat. Ini penting, kenapa saya sampaikan pada kesempatan ini? Seharusnya saya tanya apa masalahnya. Bapak Ibu, saya mengharapkan bukan di sini Bapak Ibu, tetapi saya ceritakan berdasarkan testimoni itu. Ternyata dorongan dari seorang kepala sekolahnya tidak ada untuk menindaklanjuti itu. Kan kasihan sekali kok. Kesempatan itu Bapak Ibu, bayangkan dari 8.000 lebih yang mendaftar di seluruh Indonesia mengikuti diklat itu, yang kuotanya hanya terbatas 1.080. Kan kesempatan yang sangat bagus. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi sebuah dorongan dan bisa Bapak Ibu menggerakkan, mendorong guru-gurunya nanti ketika mereka habis mengikuti apa tindak lanjut yang akan dilakukan di sekolahnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini kegiatan kan lebih kurang hampir maksimal 4 hari ya. Salah satu saya dilihat dari dari materinya ini ada materi pokok. Hampir semuanya memotret dari 5 dimensi kompetensi pada Permendikbud yang lama ya 13/2007. Di situ ada tentang masalah kewirausahaan. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita menganalogikan bukan kewirausahaan itu bukan membuat usaha ya, tetapi adalah menstimulus, mengkaji, meningkatkan potensi dari seorang pemimpin kepala sekolah itu memiliki nilai-nilai inovasinya seperti itu. Bahkan mampu juga melakukan dorongan kepada guru-gurunya untuk bergerak seperti itu. Berikutnya ada yang kedua itu tentang masalah perubahan mindset. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita bingung ya bagaimana cara mengubah mindset. Dan hal ini pasti nantinya dalam kegiatan diklat nanti para fasilitator akan memberikan membantu kepada Bapak Ibu terkait dengan beberapa menyampaikan tentang perubahan mindset. Banyak sekali perubahan mindset itu banyak. Ada yang mindset tentang masalah keilmuan. Bapak Ibu ada ya kalau dalam peserta diklat atau beberapa kita melihat merasa kalau dirinya sudah punya kemampuan lebih pengetahuan, merasa dirinya benar aja. Ini ego, ini mindset sebenarnya. Kan tidak semuanya, bahkan saya yakin antara nanti Bapak Ibu ketika menjadi diklat ini banyak kepala sekolah yang sudah sangat senior, ada yang masih sangat muda. Disinilah kesempatan kita untuk saling berbagi, berkolaborasi, memberikan best practice yang baik dan bahkan itu bisa diadopsi oleh teman-teman kita nantinya. Dan inilah fungsinya nanti para narasumber kita akan menstimulus dan memberikan dorongan kepada Bapak Ibu untuk menampilkan praktek-praktek baik Bapak Ibu, dan ini supaya dapat ditiru dan diadopsi oleh teman-teman kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini seluruh peserta kita terdiri dari Provinsi Banten ada ya Pak Mun, kemudian Bangka Belitung, kemudian Kepri, ada yang dari Papua. Alhamdulillah, berapa orang coba angkat tangan? Ada, alhamdulillah ada 5 ya. Dari ini Papuanya hanya Papua Induk, Papua Induk, Papua Selatan.
jauh Pak ya, ke Cianjur. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin dari Papua cukup melelahkan. Biasanya kalau dari Papua Selatan itu transit dulu ya Pak ya, di Jayapura ya. Kemudian pada sekarang sebenarnya ke Papua itu sudah ada langsung connect pesawat 5 jam dari Jakarta ke Jayapura. Kalau dulu mungkin beberapa kali transit gitu ya. Dan bahkan memang para peserta diklat kita juga ada yang banyak kan dari Papua, ada yang dari pulau gitu Bapak Ibu. Luar biasa perjalanan, dan ini memang Bapak Ibu tidak mudah, dan pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya punya komitmen yang tinggi, karena untuk mengikuti diklat ini butuh perjuangan juga Bapak Ibu. Dan bahkan salah satunya adalah Bapak Ibu dalam perjalanan itu pasti banyak ya menemukan bisa saja masalah, dan mudah-mudahan nanti sampai Bapak Ibu mengikuti diklat ini mudah-mudahan dilancarkan dan pulang kembali dan selamat sampai ketemu dengan keluarga tercintanya. Kemudian dari Kepri ada berapa? Dari Kepulauan Riau, dari Batam kan? Oh dari Lingga. Waduh, jauh itu dari Lingga. Lewat kapal juga ya Pak ya, apalagi Kepri. Kepri kan biasa Bapak Ibu memang lebih banyak lautnya dan itu. Jadi antar ke sana pengalaman yang saya rasakan juga di situ, khususnya para misalnya pengawas atau bahkan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya ketika ada kegiatan-kegiatan provinsi, mereka nyebrang itu ke Batam dan sebagainya. Ke ini Tanjung Pinang ya Pak ya. Ya, titip salam kepada Pak Andi Agung, kadisnya. Kebetulan beliau adalah teman saya waktu PKI 2 Pak. Kemudian dari Bangka Belitung ada 3. Dari Pulau Bangkanya, ada nggak dari Pulau Belitung? Ada. Waduh, di sana Pak. Kalau ke Belitung belum pernah, saya ke Belitung, tapi kalau pernah nonton Laskar Pelangi ya Pak ya. Oh iya, Laskar Pelangi. Nanti saya kunjungkan ke sekolah Bapak lah. Supaya ada momen kepengen melihat, karena ya kalau dilihat Pak ya mungkin sedikit Bapak diskusi ya. Laskar Pelangi itu kan kenapa dulu kita beberapa satuan pendidikan bahkan bagi yang khusus ranah-ranah pendidikan ingin nonton film itu. Kan beda Pak. Bagaimana seorang guru Ibu Maimunah itu menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian kalau kita tanya, mereka sarananya banyak enggak? Sekolahnya gimana? Terbatas, bahkan sangat di bawah keterbatasan. Kemudian dilihat lagi peserta didiknya, karena hanya dibatasi kalau nggak cukup 10 orang ya, berapa orang waktu itu ya, tidak jadi di operasional sekolahnya. Alhamdulillah datanglah seorang anak dengan keterbatasan dari sisi anak yang normal menjadi seorang peserta didiknya, gitu ya Laskar Pelangi ya. Dan bahkan Bapak Ibu, ini bagian sebuah mindset buat kita ketika mengelola sebuah sekolah. Contoh, ada persepsi bahwa sekolah itu dalam untuk tingkat dasar harus semuanya adalah anak normal, bukan? Ada anak yang mungkin autis, ada anak yang memang berkebutuhan khusus. Ternyata itu bisa kok dilayani, diproses secara pada satu tempat sebenarnya. Itu yang pada nonton film Laskar Pelangi itu sebagai contoh sebenarnya. Dan bahkan Bapak Ibu kalau kita bandingkan dalam film itu ada sebuah sekolah, notabene adalah sekolah hebat, dilayani oleh BUMN, industri, anak-anak yang pilihan. Ternyata Bapak Ibu, anak yang dengan yang keterbatasan tadi itu banyak menonjol. Kenapa? Karena gurunya bisa melihat, kepala sekolahnya bisa melihat bahwa potensi setiap anak itu adalah tidak sama. Semua anak memiliki potensi untuk sukses seperti itu. Nanti insya Allah saya dan memang kembali Bapak Ibu bahwa kurikulum kita janganlah kalau bisa selalu mengadopsi, kalau kurikulum negara sana bagus kita ambil, jangan, karena kurikulum itu identik adalah sesuai dengan karakteristik dari sebuah negara itu. Wajar Bapak Ibu apa yang dikatakan Pak Ki Hajar Dewantara ya, Inarso Sung Todo dengan Imanil Mangu Karso Tuturi Handayani. Kembalikan bahwa setiap anak yang lahir itu adalah sebenarnya punya potensi bibit-bibit yang unggul sebenarnya. Sekarang bagaimana kita menumbuh kembangkan bibit itu? Ini yang penting juga dilakukan kepada guru-guru kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi
setiap anak yang lahir adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Wajar Bapak Ibu kalau dikatakan kurikulum itu memang harus diganti. Iya, harus diganti. Gak mungkin waktunya zaman kita, zaman anak sekarang itu berbeda sekali. Anak sekarang sangat berbeda sekali, apalagi kalau dengan kita lihat dengan keterampilan anak sekarang. Gak sama. Kalau untuk pengetahuan, untuk referensi pengetahuan, jangan lagi kita tanya anak kita. Mereka jauh melebihi para gurunya. Kalau kita mindset kita nggak berkembang, soal kita selalu kita bicara yang dulu, nggak akan jalan Bapak Ibu. Karena anak-anak sekarang, apalagi kalau dikasih tugas, mereka sudah cepat Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada namanya artificial intelligence. Tinggal ketik, jadi semuanya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini menjadi tantangan buat kita sebagai khusus satu pendidikan, apalagi kepada Bapak Ibu seorang kepala sekolah. Bagaimana mampu mendorong itu? Jadi Bapak Ibu, dan alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata memang beda zamannya, zaman kita dengan anak-anak sekarang. Anak sekarang adalah generasi yang luar biasa. Jadi perlu diubah caranya, dan bahkan guru juga berubah caranya. Kalau dulu adalah guru segala-galanya, guru teacher center, guru semua yang lebih tahu. Anak-anak nggak ingin menerima saja, sekarang enggak. Cukup dikasih stimulus saja, anak-anak yang lebih paham mencari berbagai referensi. Saya yakin itu semuanya adalah konteks dalam sebuah kurikulum merdeka. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, selama lebih kurang Bapak Ibu di sini mungkin 3 hari lebih manfaatkan segala fasilitas yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu, apalagi nanti berjalan ya pagi-pagi habis sholat subuh jalan, mudah-mudahan Bapak Ibu, ini saya coba biasanya saya hitung dengan kilometer, keliling 1 2 kali seputar aja sampai sana tuh jadi kurang lebih 5 kilo Pak. Nah, kan lumayan Pak, apalagi kalau usia kita ya lebih cocoknya jalan kaki Pak. Nah, mudah-mudahan. Dan di sana di tempat air mancur itu ada pijitan ikan. Kalau Bapak Ibu ingin terapi silakan. Kemudian ada beberapa alat jogging, gym di sini Bapak Ibu silakan dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu hobi main tenis, tanya kepada panitia, nanti akan difasilitasi. Kemudian bagi Bapak yang masih muda ya, yang ingin memain futsal juga ada lapangan futsal. Semoga Bapak Ibu selama mengikuti diklat di sini, Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, yang kemudahan, dan saya minta Bapak Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan tersebut, ayo semangat. Bapak Ibu berikan sebuah praktek-praktek baik yang pernah Bapak lakukan di sekolah, itu bisa menjadi sebuah model atau bahkan menjadi adopsi bagi teman-teman kita yang di daerah lain. Dan ini adalah sebuah bukan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala SMK yang insya Allah yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 24 dan nanti diselesaikan pada tanggal 29 Juni tahun 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.